Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga secara online, yang mana pada saat ini kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Mei tahun 2020 ini. Mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita, namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita seraya kita mengambil saat teduh. Dan bersama-sama di dalam hati kita, kita mengatakan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan Allah ada pada saudara-saudara. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 233, baitnya yang pertama dan ketiga. Roh Kudus turunlah. Turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan, membaca, dan juga merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon kekuatan dan tuntunan, serta terang Roh Kudus, supaya dalam kita mendengarkan dan terlebih mewujud nyatakan firman-Nya, kita senantiasa dibimbing dan disertai oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan membawa sukacita dan rasa syukur kami kepadamu, karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati di dalam perjalanan kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya ini semuanya berkat kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami dan kesetiaan-Mu atas diri kami. Namun tentunya kami menyadari bahwa kesetiaan-Mu belum mampu kami balas dengan kesetiaan yang kami miliki. Untuk itu kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya bagi kami yang mengaku dosa dan kesalahannya dengan hati yang jujur dan tulus, maka Tuhan akan senantiasa mengampuni dan memberikan anugerah-Nya berupa kehidupan baru bagi kami.
Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sebagai wujud nyata atas kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, dan sapaan Tuhan untuk kami pakai di dalam kami melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Untuk itu, berikanlah kekuatan dan terang-Mu, supaya apa yang akan kami baca dan akan kami renungkan nanti, benar-benar terpatri dalam hati sanubari kami, sehingga mampu menjadi tuntunan dan juga dasar di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yang demikian bunyinya. Diberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi yang terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, saya akan mengambil satu ayat untuk kita jadikan sebagai nats kita pada saat ini. Adapun nats kita terambil dari ayatnya yang ke-6, bagian B, yang demikian. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan saya pada saat ini, saya ambil judul "Ternyata Bisa Ya". Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan berjemaat, kita tentunya mengenal dengan yang namanya pelayan. Atau mungkin kita juga akrab dengan kata pelayan. Dan tentunya pelayan dalam hal ini adalah setiap kita yang dipilih oleh Allah untuk melayani sesamanya. Pelayan
di dalam kehidupan bergereja ini sangat dibutuhkan. Karena di dalam tubuh gereja sendiri, pelayanan menjadi tubuh dan menjadi semangat dan juga sekaligus menjadi inti dari kehidupan. Pelayan yang bertugas melayani, tentunya kita dipilih untuk menjadi bagian dari kehidupan bergereja. Siapakah mereka? Ya, saya, panjenengan, dan tentunya kita semuanya. Semuanya diberi kesempatan untuk menjadi pelayan. Namun terkadang, di dalam kita mengambil bagian sebagai pelayan, tidak semua orang mau untuk menjadi seorang pelayan. Kenapa kira-kira? Nah ini yang menjadi problem di dalam kita mencari figur-figur seorang pelayan. Banyak orang yang lalu kemudian menolak dirinya untuk menjadi seorang pelayan karena berbagai alasan. Misalnya mereka mengatakan, aku masih sibuk dengan pekerjaanku. Aku masih sibuk dengan keluargaku. Atau mungkin juga aku masih muda, sehingga aku belum pantas untuk melayani. Nanti saja kalau saya sudah usia matang begitu, sehingga saya siap untuk menjadi seorang pelayan. Kenapa kira-kira kita semuanya mengatakan hal yang demikian? Karena memang pada dasarnya untuk menjadi seorang pelayan itu tidaklah mudah. Berat kalau orang mengatakan. Apa yang seringkali membuat stigma seorang pelayan itu menjadi berat? Tentunya panjenengan dan saya hafal betul bagaimana kehidupan seorang pelayan. Bagaimanapun juga kita sudah bekerja keras untuk melayani. Kita juga mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita untuk melayani. Tetapi yang kita dapat seringkali adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa itu? Ya banyak. Misalnya kritikan dari sesama kita. Mereka menyampaikan bahwa pelayanan kita tidak menyenangkan, misalnya. Atau mungkin juga cercaan dari saudara-saudara kita. Sehingga lalu kemudian kita, merasakan kekecewaan karena sudah melayani, tetapi masih saja ada sesuatu yang tidak pas di hati jemaat. Atau mungkin yang lain, yang tentunya ini semuanya seringkali membuat kita patah semangat untuk terus melayani. Dari sini, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa lalu kemudian menyerah begitu saja. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan melayani di gereja kita ini? Nah, dalam hal ini, Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai 11 tadi, kita akan belajar bagaimana seorang rasul yang dalam hal ini mereka bekerja keras untuk melayani sesamanya. Dan di saat itu pula lah mereka mengalami sebuah peristiwa yang begitu luar biasa. Yaitu peristiwa di saat turunnya Roh Kudus. Apa yang mereka rasakan? Para pelayan-pelayan ini tentunya merasakan sesuatu yang luar biasa. Di saat dirinya mengalami sebuah peristiwa yang mana Roh Kudus turun atas mereka semuanya berupa lidah-lidah api. Dan di sana mereka tanpa sadar bisa berbicara dan bersaksi dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Yang mana mereka sebelumnya belum pernah
mengalami hal yang demikian. Nah, ini sebagai wujud nyata bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri di saat mereka memiliki kerinduan untuk melayani. Buktinya adalah Roh Kudus akan turun atas mereka untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan juga memberikan roh yang akan membuat mereka semakin mengerti bahwa hidup mereka adalah untuk melayani sesama. Sehingga dengan turunnya Roh Kudus ini membuat mereka semakin bersemangat, semakin dipulihkan dari segala sesuatu yang membuat selama ini mereka merasa kelelahan, membuat mereka merasa putus asa, membuat mereka kurang bersemangat. Dan Roh Kudus turun atas mereka, memberi kekuatan baru untuk mereka bisa melayani dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh cinta. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini kita semuanya, saya, panjenengan, dan saudara sekalian, dikehendaki Tuhan untuk saling melayani. Persoalannya adalah, apakah kita bisa merasakan campur tangan Roh Kudus di dalam hidup kita? Apakah kita sudah bisa merasakan bagaimana kekuatan Roh Kudus yang hinggap di dalam diri kita, yang bisa memberi semangat kepada kita di saat kita patah semangat, di saat kita mungkin murung karena berbagai hal yang mengganggu misi pelayanan kita? Mari kita sadari, mari kita rasakan, Roh Kudus senantiasa tercurah atas kehidupan kita. Dan itu bisa kita rasakan di saat kita kembali menyadari bahwa pelayanan kita harus berjalan. Pelayanan kita harus berlanjut. Pelayanan kita harus membawa perubahan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semangat itulah datangnya dari Roh Kudus. Datangnya dari Yesus yang telah naik ke surga dan menjanjikan Roh Kudus turun atas kita semuanya. Sehingga jangan khawatir bagi panjenengan dan saya yang melayani Tuhan. Di saat kita patah semangat, jangan khawatir. Roh Kudus akan mendampingi kita dan menyertai kita. Sehingga semangat kita menjadi pulih karena pelayanan kita bukan untuk menyenangkan manusia saja, tetapi lebih dari itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita imani kedatangan Roh Kudus atas kehidupan kita untuk menyemangati hidup kita di dalam melayani Tuhan. Demikian juga bagi kita semua, saat ini kita mau menyediakan hati, menyediakan waktu untuk terlibat di dalam pelayanan sebagai apapun di tengah-tengah jemaat Tuhan. Seperti para murid yang telah diberi kuasa Roh Kudus, kita pun juga dinyatakan Roh Kudus turun atas kita semuanya. Dengan demikian, kekuatan baru akan melengkapi di dalam pelayanan kita. Sehingga di satu saat nanti, kita akan bisa mengatakan bahwa, oh Allah, tibake iso ya, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian tadi kita telah merenungkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan, dan rasa syukur kita, mari kita wujudkan di dalam kesediaan kita untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Dan mari persembahan kita iringi dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 387, baitnya yang pertama dan ketiga. Ku heran Allah mau memberi.
sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan kita, juga sekaligus firman yang telah kita dengarkan, dan juga bagi saudara kita yang mungkin saat ini berbeban dan mungkin juga sedang sakit, kita semua serahkan kepada Tuhan melalui doa syafaat. Dan di akhir kita berdoa nanti, kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, demikian firman yang telah kami dengarkan, dan kami percaya melalui firman-Mu lah semangat kami dipulihkan kembali, kekuatan kami yang mungkin sempat mengalami kelesuan di dalam melayani Engkau, saat ini Engkau kembalikan dengan kami terus berusaha untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki semangat, kesungguhan di dalam melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang turun atas kami akan membawa semangat baru untuk kami pakai di dalam melayani Engkau. Sehingga tantangan dan berbagai macam hal yang berpotensi untuk melemahkan semangat kami untuk melayani Tuhan, benar-benar boleh kami atasi dengan kekuatan Sang Roh Kudus yang boleh ada di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, dan rasa syukur kami wujud nyatakan di dalam kesediaan kami untuk mengumpulkan sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami, yaitu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menyucikan dan mengkuduskannya, sehingga persembahan kami benar-benar layak untuk kami serahkan kepada Tuhan. Bapa, selanjutnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini kami semuanya berada di dalam situasi pandemi virus corona, yang kami semuanya tentunya mengalami hal yang kurang mengenakkan. Tetapi kami percaya peristiwa ini membawa hikmah tersendiri bagi kami. Kiranya Allah melengkapi kami dengan kekuatan, kesabaran, dan tentunya hikmat-Mu, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kami bisa menjalaninya dengan penuh rasa syukur, karena Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kami percayakan mereka Tuhan, satu persatu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Kinasih yang ada di Segaran 2. Kami juga berdoa untuk Bapak Ati Prasetyo yang ada di kelompok Delanggu, dan juga para orang tua yang mengalami kelemahan fisik. Bapak kiranya senantiasa melengkapi mereka dengan kekuatan, kesehatan, yang tentunya semuanya berasal dari Engkau, Sang Dokter dari segala dokter. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan, baik pribadi maupun keluarga. Kiranya Allah
menyertai, memberkati, dan memberikan kecukupan kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Inilah Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami percaya Tuhan melalui Sang Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami dari saat ini hingga selama-lamanya. Kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Sang Sumber Berkat, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kasih, Roh Kudus, Sang Sumber Tuntunan, menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mulai dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin.